hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa meneruskan bahasan kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan perjalanan ruh ke alam kubur. Sejak mulai ruh itu dicabut dari jasadnya, kalau orang mukmin dibawa terus ke langit. Sampai ke langit ke-7 lalu dikembalikan ke jasadnya di alam kubur, lalu mengalami fitnah kubur, pertanyaan di alam kubur, bisa menjawab, lalu memperoleh nikmat kubur. Kalau ruh orang kafir atau orang durhaka di langit pertama pun sudah mentok. Tidak dibukakan pintu langit. Akhirnya dicampakkan ke bawah. Disambar oleh burung, dibawa oleh angin ke tempat yang jauh sebelum akhirnya masuk ke jasadnya di alam kubur. Mengalami fitnah kubur. Tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, lalu memperoleh azab kubur. Itu semua sudah kita terangkan. Naiknya ruh ke atas langit menunjukkan bahwa memang Allah Azza wa Jalla ada di atas langit. Sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmul Fatawanya, beliau berkata, ammal hadithul madhkur fi qabdir ruhil mu'min wa annahu yas'adu biha ila sama allati fiha Allah fahadha hadithun ma'rufun jayyidul isnad wa qawluhu fiha Allah bimanzilati qawlihi ta'ala amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur am amintum man fis samai ayyursil alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Adapun hadis yang menyebutkan tentang dicabutnya ruh mukmin, dan ruh mukmin itu dibawa ke langit. Di langit itulah ada Allah. Hadis ini ma'ruf, sanadnya jayyid. Adapun yang dimaksud di langit itu ada Allah, ini sesuai dengan ayat yang terdapat dalam surah Al-Mulk ayat 16 dan 17. Amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur, bahwa Allah itu akan membenamkan kalian ke dalam tanah, maka tiba-tiba si tanah itu berguncang. Am amintum man fis sama ayyursila alaikum hasiba. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Bahwa Allah akan mengirim kepada kalian hujan batu sebagai azab. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Lalu kalian akan mengetahui bagaimana akibat dari mengabaikan peringatan tersebut. Berkata Al-Allamah Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, kata beliau, al-arwahu mutawafitah fi mustaqarriha fil barzah a'dhamu tafawut. Bahwa ruh-ruh
itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat tempatnya di alam barzakh. Ada yang pertama ruh yang terbaik. Mereka berada di tempat tertinggi. Disebut di Al-Mala'ul A'la. Disebut dengan sebutan Ar-Rafiqul A'la. Mereka adalah ruhnya para nabi alaihimussalatu wassalam. Dan mereka itu pun bertingkat-tingkat dalam hal kedudukan di sana. Sebagaimana yang dilihat oleh Nabi alaihissalatu wassalam ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ada lagi ruh yang bertempat di lambung burung-burung yang hijau. Burung itu berterbangan kian kemari di taman-taman surga sekehendaknya. Inilah ruh sebagian para syuhada, bukan seluruhnya. Sebab di kalangan para syuhada ada juga ruhnya yang tertahan dari surga karena hutangnya atau karena yang lainnya. Ada lagi yang nanti tertahan di pintu surga. Ada lagi yang tertahan di alam kuburnya. Sebagaimana sebuah hadis tentang Sahib Syamlah. Sahib Syamlah itu seorang sahabat pemilik semacam jaket yang dia curi, yang dia korupsi karena milik umat, tapi tidak disetorkan. Dia diutus oleh Rasul SAW untuk mengambil harta umat di beberapa orang. Kemudian dia mengambil satu pakaian yang dia pakai untuk sendiri. Kemudian dia berperang, kemudian mati di medan perang sebagai seorang yang syahid. Karena dia mati di medan perang, orang-orang mengatakan hani'an lahul jannah. Sungguh berbahagia dia akan masuk ke dalam surga. Tapi apa kata Nabi alaihissalatu wassalam, walladhi nafsi biyadih inna syamlata allati ghallaha latasta'ilu alaiha nara fi qabrih. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya jaket pakaian hangat yang pernah dia curi itu sekarang berubah menjadi api, nyala api di dalam kuburnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana seorang yang mati syahid masih tetap terbakar di alam kuburnya. Karena kejahatan yang dia lakukan mengambil sebagian dari harta umat. Sebagian di kalangan ruh ada juga yang menempati pintu surga. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Asy-syuhada'u 'ala bariqin nahrin bi babil jannah fi qubbatin khadra." Yakhruju alaihim rizquhum minal jannah bukrata wa ashiyya. Kata Nabi SAW, para syuhada itu berada di pinggir sungai di pintu surga, berada dalam kubah yang hijau. Bagi mereka keluarlah rizki mereka dari surga setiap pagi dan setiap petang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Ada lagi ruh yang tertahan di bumi, tidak naik ke atas, ke Al-Mala'ul A'la. Karena ruh tersebut ruh yang memang rendah dan hina. Karena ruh-ruh jiwa-jiwa yang rendah, yang hina, tidak akan bisa bersatu dengan ruh-ruh yang mulia tinggi di langit. Sebagaimana di dunia pun orang-orang yang ruhnya, hatinya, jiwanya kotor, hina, jahat, durhaka,
itu tidak akan bersatu dengan orang-orang yang ruhnya bersih, yang jiwanya lebih cenderung kepada kebenaran, ibadah, amal soleh, berbuat kebaikan. Tidak akan bersatu orang-orang yang taat dengan orang yang maksiat. Tidak akan bersatu orang-orang yang takwa dengan orang-orang yang durhaka ketika di dunianya. Dan jiwa yang ketika di dunianya tidak pernah mengenal Rabbnya, tidak pernah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah berzikir, tidak pernah merasa nikmat, nyaman ketika ibadah berdua-dua taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jiwanya yang rendah, jiwanya yang hina, jiwanya yang kotor. Maka setelah jiwanya ini berpisah dari badannya, maka tidak ada tempat yang layak untuknya kecuali tempat yang hina pula. Sebaliknya, jiwa yang mulia, yang tinggi, walaupun ketika hidupnya di dunia, dia hidup di permukaan tanah, tapi jiwanya melayang ke atas. Selalu connect kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu tegak berdiri di hadapan Allah karena cintanya dan rindunya. Selalu berzikir kepada Allah, taqarrub, mendekat kepada Allah, merasa nyaman ketika bersujud, ketika bersimpuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jiwa yang seperti ini ketika berpisah dari badannya, berada di tempat yang cocok dengan kondisi ketika dia masih hidup di dunia. Masih hidupnya juga, jiwanya itu terbang, mengawang ke atas langit. Mi'raj kepada Allah dalam salat-salat mereka. Salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Naik ke atas. Dan mereka tidak akan mencintai sesama manusia kecuali juga terhadap orang-orang yang sama jiwanya, kondisi jiwanya dengan mereka. Sebagaimana hadis sudah kita jelaskan, al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa ikhtalafa. Wa ma tanakara ikhtalafa. Bahwa jiwa-jiwa atau ruh-ruh itu seperti tentara-tentara yang terkoordinir. Tentara-tentara yang terorganisir. Maka jiwa-jiwa yang saling mengenal karena kesamaan akidah. Karena kesamaan pemahaman. Karena kesamaan di dalam memahami Allah dan syariatnya. Maka mereka akan bersatu. Tapi jiwa-jiwa yang saling tidak mengenal karena perbedaan kondisi jiwanya. Yang satu mendekat kepada Allah, yang satu lagi lari dari Allah menjauh. Maka tidak saling mengenal. Maka akan ikhtilaf. Al-mar'u ma'aman ahabba fil dunya wa fil barzakh wa fi yaumil qiyamah. Seseorang itu akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya di dunia, di alam barzakh, dan juga pada hari kiamat nanti. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis. Oleh karena itulah maka ruh-ruh orang-orang mukmin ketika di alam barzakhnya, baik dari kalangan para nabi, para syuhada, dan orang-orang mukmin yang saleh, mereka itu berjumpa di alam barzakhnya, berkumpul dan saling mengunjungi, serta saling menyapa, saling berbicara, dan mengingat kehidupan masa lalu ketika di dunia. Mereka berbicara tentang hal tersebut. Dan saling mengenal, saling mengunjunginya para ruh orang-orang mukmin di alam kubur ini ditegaskan oleh para ulama. Di antaranya berkata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi
rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, annal arwah qisman. Arwahun mu'adzabun wa arwahun muna'amah. Fal mu'adzabah fi syuglin bima hiya fihi minal azab anit tazawur wat talaqi wal arwahul muna'amah al mursalah ghairu mahbusah. Tatalaqa wa tatazawaru wa tatadhakaru ma kana minha fid dunya wa ma yakunu min ahli dunya. Fatakunu kullu ruhin ma'a rafiqiha alladhi huwa ala mithli amaliha. Faruhum nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil rafiqil a'la. Kata beliau, ruh itu ada dua macam. Ada ruh yang diazab ketika di alam kubur, ada juga ruh yang diberi nikmat. Adapun ruh yang diazab di alam kubur, mereka sibuk dengan azab yang dideritanya, yang dialaminya, sehingga tidak sempat untuk saling berkunjung, saling berjumpa dengan sesama mereka, karena harus diazab. Adapun ruh-ruh yang memperoleh nikmat kubur, mereka bebas, tidak tertahan. Mereka saling berjumpa. Mereka saling mengunjungi, mereka saling bercerita tentang kehidupan di dunia di masa yang lalu, dan bercerita tentang orang-orang di dunia yang mungkin masih hidup. Maka semua ruh akan bersama dengan sahabat-sahabatnya yang memiliki amalan yang sama ketika di dunia. Adapun ruh Nabi kita Muhammad SAW, beliau berada di Ar-Rafiqul A'la. Apa yang menjadi dalil? Beliau menyatakan wad-dalilu ala tazawuriha wa talaqiha qaulullah azza wa jalla. Adapun yang menjadi dalil bahwa ruh-ruh tersebut saling berkunjung, saling berjumpa, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan berada bersama-sama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Dan itulah sebaik-baik kawan, sebaik-baik sahabat. Lalu beliau berkata, wa hadhil ma'iyyah thabitatun fid dunya wa fi daril barzakh wa fi daril jaza' wal mar'u ma man ahabba fi hadhihi dauri thalath. Ini ma'iyah atau kebersamaan mereka tersebut itu berlangsung di dunia, di alam barzakh, dan di alam akhirat. Ketika menerima pembalasan, seseorang akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya di tiga negeri tersebut. Di dunia, di alam barzakh, dan di alam akhirat. Coba lihat, orang yang soleh hanya bergaul, bersahabat, akrab, saling mencintai dengan sesama ahli ibadah. Mereka tidak mau bersahabat erat dengan orang-orang durhaka, khawatir nanti terjerumus ke dalam kedurhakaan mereka. Orang durhaka ketika di dunia nggak mau bergaul dengan orang-orang soleh. Macam-macam alasannya, ada yang minder, ada yang takut diomelin, diceramahin, ada yang nanti takut dibawa ibadah terus amal soleh, padahal hatinya, jiwanya berat untuk melakukan semuanya itu. Maka orang-orang durhaka hanya akan mencari kawan-kawan yang sesama orang durhaka, biar enjoy, biar
menikmati kebersamaan. Biar sama-sama melakukan perbuatan yang sama-sama mereka surkai, yaitu kedurhakaan. Di dunia mereka bersama-sama dengan sesama mereka, di alam barzah juga, di akhirat juga. Berkata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi rahimahullah, kata beliau, wa qad akhbarallahu 'anis syuhada bi annahum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun wa annahum yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim wa annahum yastabshiruna bi ni'mati minallahi wa fadlin wa hadza yadullu 'ala talaqihim. Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan tentang orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu mereka tetap hidup di sisi Allah dengan tetap diberi rizki. Mereka bergembira dengan orang-orang yang belum menyusul mereka yang berada di belakang mereka. Kawan-kawannya yang sesama orang-orang soleh, para pejuang masih hidup di dunia. Belum menyusul mereka. Mereka berbahagia dengan nikmat dari Allah dan karunia-Nya, dan ini menunjukkan bahwa mereka itu saling berjumpa di alam kuburnya. Adapun yang menjadi dalil adalah surah Ali Imran. Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun." Farihina bima atahumullahu min fadlih wastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wala hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah Azza wa Jalla berfirman, jangan sekali-kali kalian mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Jangan mengira mereka itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Allah, di sisi Rabb mereka dengan tetap memperoleh rizki. Mereka berbahagia dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Mereka bergembira dengan orang-orang yang belum menyusul mereka di belakang mereka. Mereka itu la alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka pun tidak berduka cita, tidak sedih, tidak takut. Mereka bergembira dengan nikmat dari Allah dan karunia-Nya, dan sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan orang-orang mukmin sedikit pun. Ini adalah beberapa ayat dan dalil serta penjelasan para ulama tentang bahwa orang-orang mukmin di alam kuburnya saling berjumpa, saling menziarahi. Oleh karena itulah Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah ketika menjelaskan tentang bab ini, beliau memberi judul bahwa ruh di alam kubur saling menziarahi, saling berkunjung, berjumpa, ngobrol, berbincang, berbicara. Dan ini salah satu di antara bentuk nikmat kubur. Tapi sekali lagi ini hanya teralami oleh orang yang memperoleh nikmat kubur. Orang-orang mukmin. Adapun orang-orang yang memperoleh azab kubur nggak sempat. Karena harus mengalami azab yang dahsyat. Berdasarkan hal itulah maka di dunia saja kita merasakan salah satu bentuk kesenangan yang kita rasakan di dunia adalah bila kita berjumpa dengan kawan-kawan dekat, sahabat-sahabat karib yang seiman, lalu ngobrol, bercengkrama, bersenda gurau tanpa menyakiti sesama, tanpa melalaikan kewajiban mereka. Senang. Seolah-olah tidak ada masalah dalam kehidupan mereka di dunia. Selama ngobrol ngumpul. Tak diragukan lagi itu merupakan sebuah kenikmatan.
Oleh karena itulah ini akan dialami di alam kubur hanya bagi orang-orang mukmin yang memperoleh nikmat kubur, yang semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semuanya ke dalam golongan orang-orang mukmin yang selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur, dan memperoleh nikmat kubur. Yang salah satunya berkunjung satu sama lain, berjumpa dan bercerita. Ada lagi ruh-ruh yang berada di dalam tanur. Tanur itu apa? Tungku, ya, perapian. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang menceritakan tentang mimpi Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mimpi beliau adalah wahyu. Beliau didatangi dua orang yang kemudian di akhir hadis itu diketahui ini Jibril dan Mikail. Dibawa ke beberapa tempat. Kemudian melihat beberapa kejadian yang mengerikan. Ternyata kejadian yang mengerikan itu gambaran alam kubur. Azab kubur. Salah satunya ada melihat sebuah tungku perapian. Yang bawahnya dasarnya luas tapi jalan keluar dan masuknya itu sempit. Di dalam tungku tersebut ada banyak laki wanita berkumpul, semuanya telanjang. Lalu si tungku itu dinyalakan, apinya dibakar dari bawah. Apa yang terjadi? Ya kepanasan. Mereka berebut keluar. Bayangkan orangnya banyak, di bawah dasar tungku itu kan lebar luas. Tapi jalan keluar masuknya sempit ke atas. Lalu mereka berebut, saling sikut, saling tendang, saling jatuhkan untuk bisa keluar dari tungku perapian itu lebih dahulu daripada yang lain. Terus begitu. Kebayang menderitanya, selain kepanasan juga berdesak-desakan keluar sambil saling zalim kepada sesamanya. Setelah semuanya keluar, api itu padam. Apa yang terjadi? Anehnya itu laki perempuan telanjang itu masuk lagi ke sana. Setelah semuanya masuk lagi ke sana, dinyalakan lagi. Terus berulang kali begitu. Nabi SAW sampai ngeri melihatnya. Lalu ditanyakan itu kepada Jibril dan Mikail, dijawab itu adalah azab kubur bagi para pezina laki-laki dan pezina perempuan. Waliyadzubillah. Seperti itulah yang terjadi di alam kubur. Ada lagi orang yang tenggelam di sungai darah. Bukannya air, tapi darah. Tenggelam dia di sana. Di samping, di pinggir sungai itu ada orang yang berdiri dengan memegang batu-batu di tangannya. Setiap kali orang yang tenggelam tersebut berenang ke tepian mau naik, dilempar dengan batu tersebut. Dilempar, terseret lagi ke tengah, tenggelam lagi. Begitu dan begitu seterusnya. Dan itu adalah azab bagi para pemakan riba. Di alam kuburnya terkena azab seperti itu. Oleh karena itulah maka orang mukmin yang ketika di dunianya melakukan beberapa kemaksiatan besar, dosa besar, mereka akan memperoleh azab di alam kuburnya. Seperti yang diterangkan barusan untuk para pezina, untuk para pemakan harta riba, untuk para penggibah, para gosiper, para rumpier, tukang ngerumpi. Mereka nanti di alam kuburnya itu kukunya itu memanjang, terbuat dari logam yang runcing. Kemudian mereka cakar-cakarkan itu kukunya.
ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Kebayang nggak perihnya, sakitnya, tersiksanya. Waliyadzubillah. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari azab kubur yang apapun jenis azab kubur tersebut. Nah, orang-orang yang mengalami azab ini nggak sempat untuk ziarah kepada sesamanya. Oleh karena itulah maka berbeda-beda keadaan ruh di alam kubur. Timbul pertanyaan, apakah tempat alam kubur itu hanya satu, yang disiksa di sana, yang memperoleh nikmat juga di sana, ataukah berbeda? Maka para ulama menjelaskan falaisa lil arwah sa'idiha wa syaqiha mustaqarrun wahid bal ruhun fi a'la illiyin wa ruhun fi ardi sufliyah la tas'adu anil ard. Ruh-ruh baik yang berbahagia ataupun yang menderita, yang dapat nikmat kubur ataupun yang dapat azab kubur, itu tidak berada di satu tempat yang sama. Ada ruh yang berada di tempat yang paling tinggi. Ada juga ruh yang berada di tempat paling rendah yang tidak bisa dia naik. Dan itulah yang diterangkan di dalam banyak hadis-hadis yang sahih tentang masalah itu. Walhasil keadaan ruh dan tempat ruh di alam barzah berbeda-beda. Secara umum ada dua, ada yang peroleh nikmat kubur, ada yang peroleh azab kubur. Azabnya bervariasi, tergantung jenis dosa yang dilakukannya. Karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia beragam. Ada yang hanya tukang mabuk tapi tidak berjudi, tidak berzina, tidak maling. Ada yang hanya berzina tapi tidak mabuk, tidak berjudi, tidak maling. Ada yang hanya maling, tidak yang lain-lain. Ada juga yang melakukan 2, 3 atau bahkan yang semuanya ada. Lebih besar dosanya, lebih banyak jenis dosa yang dilakukannya, lebih dahsyat azab kubur yang Allah akan berikan kepadanya. Masih berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi, wa anta idza ta'amalta as-sunan wal athar fi hadzal bab wa kana laka biha fadl al-i'tina' arafta hujjata dhalik wa la tadhunna anna baina al-athar as-sahiha fi hadzal bab ta'arudan fa innaha kullaha haqqun yusaddiqu ba'daha ba'dha. Lakin asya'an fi fahmiha wa ma'rifatin nafsi wa ahkamiha wa anna laha sya'nan ghaira sya'nil badan. Apabila engkau memperhatikan sunnah-sunnah dan asar-asar, hadis-hadis dari Nabi SAW dan asar dari sahabat atau ulama yang lain tentang bab ini, dan engkau memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada hal ini, maka engkau akan mengetahui kehujjahan hal ini. Jangan sekali-kali menyangka bahwa berbedanya jenis alam kubur, azab kubur itu bentuk ta'arud, bentuk kontradiktif, bentuk pertentangan antara satu hadis yang satu dengan yang lain. Jangan dianggap begitu. Semuanya itu benar, saling menguatkan satu sama lain, saling membenarkan satu sama lain, yang menunjukkan bervariasinya azab karena bervariasinya jenis dosa, sehingga kondisi keadaan ruh di alam kubur juga berbeda-beda. Yang menjadi masalah, siapa yang menganggap itu adalah bertolak belakang pemahaman dia, kemampuan dia untuk memahami hadis tersebut. Sampai berkata selanjutnya Imam Ibnu Qayyim, wa annaha tanqasimu ila mursalatin wa mahbusatin. Dan ruh itu terbagi, ada yang bebas di alam kuburnya, ada juga yang tertahan.
Ada yang di tempat tinggi, ada yang di tempat rendah. Walaha ba'dal mufaraqah sihah wa marad, wa ladzah wa na'im, wa alamun a'zam mimma kana laha halu ittisaliha bil badan bikathir. Fahunalikal habas wal alam wal adab wal marad wal hasarah, wa hunakal ladzah wal rahah wa na'im wal itlaq. Ruh setelah berpisah dari badan, ada yang sehat, ada yang sakit. Ada yang mengalami kelezatan dan kenikmatan, ada yang mengalami kesakitan dan penderitaan jauh lebih dahsyat daripada keadaan mereka di alam dunia. Di alam dunia kan ada orang yang sehat, ada orang yang sakit. Yang sakit menderita. Penderitaannya, kadar penderitaannya tergantung kadar sakit dan jenis penyakitnya. Tapi semenderita apapun orang di dunia, sesakit apapun orang di dunia, penderitaan dan sakit di alam barzakh yang teralami oleh ruh itu jauh lebih dahsyat lagi. Di alam kubur ada yang tertahan. Di alam kubur ada yang mengalami kesakitan. Ada yang diazab, ada yang menderita penyakit, ada yang menyesal. Ada juga yang mengalami kelezatan, kenyamanan, ketenangan, kenikmatan, kebebasan. Itulah perbedaan antara nikmat kubur dan azab kubur yang semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua dari fitnah kubur sehingga kita bisa menjawab seluruh pertanyaan di alam kubur, terhindar dari azab kubur, dan juga memperoleh nikmat kubur sehingga kita bisa saling berjumpa, saling berdialog, saling berkunjung, saling berbicara dalam suasana yang menyenangkan di alam kubur. Secara umum, ruh di alam kubur terbagi kepada 5 bagian. Ruh yang pertama, dan inilah yang terbaik. Siapakah mereka? Itu adalah ruh para nabi. Ruh para rasul, sebagaimana ketika Aisyah radhiyallahu anha mengurus Nabi SAW di akhir hayatnya ketika sedang sakit amat sangat keras, beliau terdengar berbicara, Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, aku memilih di ar-rafiqul a'la. Nabi SAW diberi pilihan oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah akan ingin hidup beberapa waktu lagi di dunia, ataukah mati tapi setelah wafat ditempatkan di ar-rafiqul a'la? Lalu beliau menjawab, Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, saya memilih untuk berada di ar-rafiqul a'la. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab Syarah Sahih Muslim, ar-rafiqul a'la adalah tempatnya para nabi, para rasul di alam kubur. Dan itu tempat yang paling tinggi. Tapi seperti yang tadi dijelaskan, ar-rafiqul a'la juga berlevel-level, bertingkat-tingkat yang berbeda satu sama lain karena perbedaan keutamaan satu nabi di atas nabi yang lainnya. Sebagaimana yang dilihat oleh Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj, beliau berjumpa dengan beberapa orang nabi dalam kondisi dan level yang berbeda-beda. Inilah tempat pertama, ar-rafiqul a'la. Tempat yang kedua adalah ruhnya para syuhada. Tapi para syuhada yang bebas dari apapun yang menahan dia dari nikmat kubur. Tidak ada hutang, tidak ada korupsi selama dia hidup di alam dunia. Tidak ada yang menjegal dia untuk menikmati nikmat kubur. Mereka akan menjelma menjadi burung-burung hijau
yang kemudian bertebangan kian kemari di taman-taman surga sekehendaknya. Adapun para syuhada yang terjegal oleh hal-hal tertentu, maka beda lagi. Ini ruh yang kedua, ruhnya para syuhada. Yang ketiga adalah ruhnya orang-orang mukmin yang soleh. Mereka tidak mati syahid. Karena apa? Karena mungkin selama hidupnya tidak berkesempatan jihad karena tidak ada peluang untuk jihad dalam arti perang. Atau ikut jihad tapi tidak mati-mati di medan perang. Mereka ahli ibadah. Mereka melakukan semua perintah yang wajib ataupun sunnah, menjauhi semua yang dilarang, yang makruh, apalagi yang haram. Mati dalam keadaan demikian, husnul khatimah. Orang mukmin yang soleh di alam kuburnya mereka memperoleh nikmat kubur, terbebas dari fitnah kubur. Maksud terbebas selamat dari fitnah kubur. Mengalami fitnah kubur tapi selamat, bisa menjawab secara benar, bebas dari azab kubur dan memperoleh nikmat kubur. Mereka inilah yang bisa saling berjumpa, saling berkunjung, saling berbicara satu dengan yang lainnya. Mereka memungkinkan itu karena mereka tidak tertahan oleh apapun, bebas. Tidak sedang diazab, tidak harus mengalami azab kubur yang dahsyat. Mereka bebas sehingga bisa saling berkunjung satu sama lainnya. Semoga Allah Azza wa Jalla masukkan kita semua ke dalam golongan yang seperti ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang semoga Allah menyelamatkan kita dari golongan keempat ini, yaitu orang-orang mukmin yang ahli maksiat, ahlul kabair, orang-orang yang berdosa besar. Kau bisa mukmin tapi ahli maksiat atau ahlul kabair? Ya bisa, imannya ada, cuma lemah. Kalaupun imannya lemah ada gitu ya, tetap dia disebut mukmin yang kadar kemukminannya sesuai dengan kadar keimanan yang dimilikinya. Bagi mukmin yang lemah imannya, lemah juga support atau dorongan, motivasi untuk beramal, untuk beribadah dan beramal soleh sehingga dia banyak mengabaikan perintah. Lemah juga daya tahan mereka dalam menghadapi godaan, rayuan, dan fitnah dunia. Akhirnya jebol pertahanannya, terjerumuslah mereka ke dalam dosa dan maksiat yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka suka ibadah, sholat suka, saum Ramadan suka, haji umrah mungkin berkali-kali. Tapi dosa-dosa yang lain juga suka. Ghibah suka, bohong suka, fitnah juga suka, suudzon juga suka, iri dengki juga suka. Ya, sebagian muslim yang memiliki kesempatan untuk maling juga suka. Mabuk, ada nggak orang muslim mukmin yang mabuk? Dia suka sholat, tapi suka mabuk. Ada. Suka mencuri, ada. Nah kalau disurvei sama disensus itu, umpamanya para pemabuk lihat KTP-nya Islam. Kadang dia suka sholat, suka. Seminggu sekali waimah, Jumatan. Menunjukkan masih ada iman dalam hati. Tapi lemah. Pengaruh setan dan hawa nafsu jauh lebih besar. Sehingga kalau dikalkulasi dosa-dosanya jauh lebih banyak daripada pahala yang dilakukannya, kebaikan yang dilakukannya. Mereka lah usatul mu'minin. Orang-orang mukmin yang ahli maksiat. Maka mereka waliyadzubillah. Semoga Allah tidak masukkan kita ke dalam golongan seperti ini. Mereka akan mengalami azab di alam kubur. Jenis azabnya disesuaikan dengan jenis dosanya.
Sebagaimana yang tadi dijelaskan, kalau mereka tukang ghibah, mereka akan cakar-cakarkan kuku mereka yang terbuat dari logam yang tajam kepada wajah dan kepada badannya sampai berlumuran darah. Kalau mereka orang muslim mukmin tersebut adalah pemakan riba, nggak peduli halal atau haram dari harta yang dimilikinya, bahkan riba memberikan keuntungan sesaat kepada dia di dunia, makanya tetap melakukan transaksi seperti itu. Tanpa peduli dengan akibatnya. Akibat dunia, akibat akhirat. Akibat di alam kubur. Maka mereka akan tenggelam di sungai darah seperti yang diterangkan tadi. Setiap kali akan naik ke atas ke daratan, mereka ditimpuk oleh batu. Oleh orang yang ada di pinggir kali, kemudian mereka terdorong lagi ke tengah, tenggelam lagi, tenggelam. Dan begitulah seterusnya. Itulah yang keempat, jenis ruh yang keempat orang-orang mukmin yang ahli maksiat. Kelima, ini yang paling parah, yang semoga Allah menjauhkan kita dan anak turunan kita dari golongan yang keempat, kelima ini. Kelima ini adalah ruhnya orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, orang-orang musyrik, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan syariatnya serta utusan-utusannya. Mereka berada di tempat terendah dan terhina, di tempat di alam barzakh nanti dengan peroleh azab kubur yang jauh lebih dahsyat daripada orang mukmin ahli maksiat tadi. Dan azab ini serta nikmat bagi orang-orang mukmin yang soleh di alam kubur itu terus berlangsung sampai hari kiamat. Berapa tahun? Wallahu alam. Bisa 1000 tahun? Mungkin. Hanya 100 tahun? Mungkin. Kita nggak tahu kapan kiamat terjadi. Mungkin nggak 10.000, 100 tahun ribu yang akan datang? Mungkin. 100.000 tahun yang akan datang? Mungkin. Kita nggak tahu kapan kiamat. Sebab tanda-tanda besar dari hari kiamat satu pun belum muncul. Tanda-tanda kecil sudah banyak. Tapi tanda-tanda besar yang 10 dimulai dari munculnya Imam Mahdi yang asli ya, bukan yang palsu. Kalau yang palsu banyak, ribuan tuh di seluruh dunia. Imam Mahdi yang asli, terus keluarnya Dajjal, turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam dan seterusnya, itu belum muncul, belum ada. Tapi jangan memastikan, masih lama lah, belum tentu 10.000 tahun lagi kiamat, karena belum ada tanda-tanda besar kiamat. Jangan. Ini amat sangat cepat munculnya seluruh tanda kiamat tersebut, mungkin saja teralami oleh cucu kita nanti, mungkin. Bahkan teralami oleh kita, amat sangat mungkin. Yang jelas persiapan menghadapinya itu yang dibutuhkan, jauh lebih dibutuhkan daripada yang lain-lainnya. Oleh karena itulah terus sampai hari kiamat, bisa lama, bisa amat sangat lama. Dan bagi orang-orang mukmin yang memperoleh nikmat kubur, ketika terjadi kiamat, masuk ke alam yang lain, hari kiamat, ke padang mahsyar dan yang lain-lainnya, maka proses yang mereka hadapi jauh lebih mudah daripada apa yang mereka alami di alam kubur. Sebaliknya bagi orang-orang yang menderita di alam kubur karena memperoleh azab, baik orang-orang mukmin yang ahli maksiat ataupun orang-orang kafir, maka kondisi mereka di hari kiamat jauh lebih berat, lebih mengenaskan daripada di alam kubur. Sebagaimana sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau itu suatu saat berdiri di atas kuburan nangis, saking dahsyatnya ini tangisan sampai jenggotnya basah oleh air matanya. Ditanya, tadhkurul jannata wan nar falam tabki, wa tadhkurul qabr wal maut wa tabki. Kalau kamu mengingat surga neraka, kamu tidak nangis. Tapi kalau kamu lihat kuburan atau ingat kematian, kamu nangis. Kenapa?
Lalu beliau menjawab, fa inni sami'tu Rasul alaihi salatu wassalam yaqul, aku pernah mendengar Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, innal qabra manzilatun min manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisarullah, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Karena aku pernah mendengar Rasul SAW bersabda, kata beliau, sesungguhnya alam kubur salah satu fase di antara fase-fase menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, maka keadaan setelahnya jauh lebih enteng, lebih mudah bagi dia. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari fitnah kubur dan azab kubur. Tapi siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur, artinya dia memperoleh azab kubur, maka kehidupan setelahnya jauh lebih berat, lebih dahsyat bagi dia. Waliyadzubillah. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari fitnah kubur, dari azab kubur, dan memasukkan kita semuanya ke dalam golongan orang-orang yang memperoleh nikmat kubur, dan selanjutnya Allah masukkan kelak kita ke dalam surga dan diselamatkan kita dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma rizukna husnul khatimah, waj'alna birahmatika min ahal jannah, amin ya rabbal alamin. Cukup ya, sampai di sini saja kajian kita, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Al-Akh Fadil di studio Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Kepada para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, jangan telepon ke nomor Bandung karena ini dipandu langsung dari studio Cilengsi ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di line telepon 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Kadan dari Cianjur. Silakan Pak Kadan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Ustadz. Silakan. Jadi apakah orang yang melakukan maksiat lalu dihukum di alam dunia seperti yang membunuh langsung dikisos atau berzina dirajam, apakah nanti di akhirat dia itu mendapat siksaan lagi Ustadz? Terus yang kedua, apakah ahli kubur bisa mendoakan orang yang masih hidup Ustadz? Kalau misalkan bisa, seperti apa doa mereka untuk yang masih hidup Ustadz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Barakallahu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadar di Cianjur, barakallahu fik. Ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, saya lupa apa ya. Kedua dulu ya. Apakah orang yang ada di alam kubur bisa mendoakan orang yang masih hidup di alam dunia gitu ya? Taib. Wallahu a'lam bishawab, tidak ditemui dalil keterangan bahwa orang-orang yang ada di alam kubur mendoakan baik kebaikan ataupun keburukan orang-orang yang masih hidup di alam dunia. Jadi di alam kubur tidak ada lagi doa yang dipanjatkan oleh mereka. Adapun doa ada di akhirat nanti. Dilakukan oleh orang-orang mukmin untuk diri-diri mereka sendiri. Yaitu ketika mereka menyeberang sirat. Mereka melihat orang-orang munafik. Itu padam cahaya mereka. Orang-orang mukmin khawatir lalu mereka berkata, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami dan ampuni kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Itu ada keterangan dari ayat. Adapun di alam kubur tidak didapati keterangan
bahwa orang-orang yang ada di alam kubur mendoakan orang-orang yang masih ada hidup di muka bumi. Selama perkara yang gaib ini tidak ada keterangan dari Al-Quran atau hadis yang sahih, maka kita tidak boleh menetapkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang pertama. Ini yang kedua ya. Yang pertama apa tadi ya? Saya lupa, bisa diingatkan kembali. Oh, pelaku maksiat. Barakallahu fiik. Ya, sudah ingat. Ada yang mengingatkan. Kalau orang melakukan kemaksiatan di muka bumi, lalu dihukum. Selama hukumannya hukum syar'i yang Allah tetapkan, hukuman itu ya menghapus dosa-dosanya, ridho ataupun tidak. Seperti dia mencuri. Mencurinya dengan nilai barang curian di atas 3 dirham. Maka dipotong tangannya. Allah berfirman, "Was-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki-laki ataupun perempuan maka potong 2 tangannya. Asal di atas 3 dirham. Kalau di bawah tidak 3 dirham maka tidak boleh. Umpamanya orang mencuri buah. Buah kan sekilo berapa ya? Buah sekilo paling 15.000, 20.000. Itu kurang dari 3 dirham. Kalau 3 dirham itu sekitar 200 ribuan ke atas lah. Maka tidak boleh dipotong di bawah itu. Ya di atas itu dipotong. Apa yang Allah tetapkan sebagai hukuman di dunia itu penghapus dosanya. Bujang lajang umpamanya berzina. Allah menetapkan hukuman. Cambuk mereka 100 kali. Wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki perempuan dan juga laki-laki cambuk mereka berdua. Masing-masing 100 kali cambukan. Itu menghapus dosanya. Lalu para ulama ikhtilaf. Kalau sebelum 100 cambukan kemudian mati. Baru 3-4 kali cambukan lalu mati umpamanya. Apakah harus diteruskan atau selesai? Sebagian ulama menyatakan teruskan untuk menghapus dosa dia. Walaupun sudah mati. Berdasarkan hal itulah maka hukuman yang diberikan di dunia selama hukuman tersebut adalah hukuman yang sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya, yaitu menghapus dosa dari kemaksiatan tadi. Hukuman itu tetap harus diberikan walaupun pelakunya tobat. Orang umpamanya sudah berzina lalu tobat, tetap dihukum. Orang sudah mencuri lalu tobat, tetap dipotong. Tidak bisa hakim saya tobat, nggak akan lagi-lagi. Nggak bisa, tetap saja. Berdasarkan hal itulah maka hukuman tadi menghapus dosa-dosa orang tersebut. Adapun kalau hukumannya tidak sesuai dengan hukuman syariat. Umpamanya mencuri. Mencurinya miliaran. Korupsi. Uang negara umpamanya. Ketahuan. Dihukum umpamanya 5 tahun. Setengah bulan bebas umpamanya. Bahkan andai 5 tahun, andai 10 tahun tetap tidak menghapus dosa dari mencuri yang dia lakukan. Karena ketetapan hukumnya tidak sesuai dengan hukuman syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan dan semoga bermanfaat untuk penanya Pak Kadan yang berada di Cianjur. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, silakan masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 823 6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Nur Lesta di Batam. Silakan Ibu Nur. Saya mau nanya ke Pak Ustadz, bagaimana kalau seorang ayah yang semasa hidupnya banyak dosa, tapi anak yang masih hidup selalu mendoakan setiap hari
apakah dapat menggugurkan dosa seorang ayah yang meninggal? Baik, itu saja Ibu pertanyaannya. Ya Pak. Mohon ditunggu jawaban dari Ustadz. Jazakallah khairan. Tafadhol Iya. Ustadz. Barakallahu fiik Ibu Nur di Batam. Seorang ayah banyak dosa dan maksiat, lalu mati dalam keadaan demikian. Bisakah diselamatkan oleh anak-anaknya? Bisa. Anak-anaknya yang masih hidup. Bagaimana caranya? Pertama, yang utama adalah jadilah anak-anak yang soleh dan solihah. Maka kesolehan anaknya berpengaruh besar kepada nasib kedua orang tuanya di alam kubur dan juga di akhirat. Kedua, doakan sesering yang bisa dilakukan, baik di dalam sholat juga di luar sholat. Jangan hanya umpamanya di dalam sholat saja atau ba'da sholat 5 kali sehari mendoakannya. Itu kurang dibanding jasa orang tua yang tidak bisa dinilai oleh apapun terhadap anaknya. Kebaikan orang tua kepada anak semasa hidup itu tidak pernah putus setiap detiknya. Maka dibalasnya masa cuma 5 kali sehari dalam berdoa, mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Sesering mungkin di dalam sholat, terutama dalam sujud, doakan orang tua, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan semua kebaikan, mintakan keselamatan dari azab kubur dan azab neraka kelak. Baca tuh doa sholat janazah. Baca ketika sujud ditujukan kepada orang tua kita. Sesering mungkin setelah sholat doakan lagi. Di luar sholat setiap kita ingat doakan, setiap kita ingat doakan, setiap kita ingat doakan. Berpengaruh enggak? Ya berpengaruh. Seorang mukmin nanti di akhiratnya oleh Allah Azza wa Jalla diberi pahala yang besar. Orang itu kaget, ya Allah dari mana saya dapat pahala ini? Rasanya belum pernah beramal dengan amalan yang pahalanya segede ini. Dijawab ini adalah dari istighfar anakmu untuk dirimu. Syekh Al-Albani rahmatullahi alam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab ma yanfa'u minal mayyit. Apa yang bisa bermanfaat bagi si mayit? Salah satunya adalah amalan orang anak-anaknya atau ahli warisnya. Lalu dinukil salah satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari tentang seorang yang mau mati berwasiat ke anaknya agar kalau dia mati bebaskan 100 orang budak. Lalu mati. Salah satu anaknya membebaskan 50 budak melaksanakan amanat ayahnya. Lalu dia menyuruh adiknya bebaskan lagi 50 budak lain untuk menunaikan amanat dari bapak kita. Apa kata adiknya? Enggak. Sebelum saya bertanya dulu kepada Nabi SAW. Lalu ditanya. Apa kata Nabi SAW? Beliau menjawab, in kana musliman atau muwahhidan. Kalau dia, ayahmu itu seorang muslim, seorang muwahhid, ahli tauhid. Lalu kamu sedekah atas nama dia. Atau saum, atau haji, maka pahalanya sampai kepada dia dan juga sampai kepadamu. Amalan anak berpengaruh besar untuk nasib orang tua di alam barzah dan sampai di alam akhirat nanti. Jadi yang pertama, jadikan anak tersebut dirinya sebagai anak-anak soleh-solihah. Kedua, sering-sering mendoakan. Ketiga, sering-seringlah bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Pahalanya sampai. Hajikan, umrohkan gitu. Kemudian kalau dia punya hutang saum nadar, bayarkan dengan saum lagi. Kalau dia punya hutang saum Ramadan, bayar dengan fidyah. Kalau dia punya hutang, lunasi oleh anak-anaknya.
jalin silaturahmi dengan sahabat-sahabat dekat atau keluarga dari ayahnya tersebut. Berpengaruh nggak kepada ayahnya? Ya, insya Allah berpengaruh. Ya, yang semoga ini menyebabkan ayahnya, ibunya selamat dari azab kubur, selamat juga dari azab di neraka nanti. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Nur yang berada di Batam. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Dari Bapak Rian yang berada di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah kondisi ruh anak-anak yang belum balik dikubur sama dengan ruh orang-orang dewasa? Mohon penjelasannya. Syukran. Tafadhol Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Bapak yang bertanya melalui WA barusan, bagaimana dengan ruh anak-anak? Kalau ruh anak-anak orang muslim disepakati mereka itu diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan ini terungkap dalam hadis ketika Nabi alaihissalatu wassalam dimi'rajkan. Dalam hadis yang satu rangkaian dengan hadis azab kubur tadi. Jadi suatu saat Nabi SAW dalam mimpinya tersebut dibawa ke suatu tempat. Tempat itu begitu indah, taman yang menyenangkan. Di sana ada seorang tua yang sedang mengasuh anak-anaknya dengan riang gembira, dengan keadaan senang dan bahagia. Lalu ditanya siapa itu? Dijawab dia adalah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan anak-anak yang diasuhnya adalah hum auladul muslimin. Mereka itu adalah anak-anak orang-orang muslim yang sudah mati sebelum mereka dewasa, sebelum mereka mencapai akil baligh. Karena belum dihisab baik amal baiknya ataupun amal buruknya, mati dalam keadaan demikian, maka mereka bersih dari dosa. Mereka nanti di alam kuburnya diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebelum akhirnya mereka nanti menanti orang tuanya di pintu surga. Kemudian mengajak kedua orang tuanya untuk memasuki surga. Sebuah hadis ketika Nabi alaihissalatu wassalam berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, tiba-tiba dari balik punggung seorang sahabat ada seorang anak nongol oleh ayahnya, lalu disambut, dipangku dan didudukkan di pangkuannya sambil ditatap dan diusap, dielus seperti amat sangat sayang kepada anak ini. Bukan seperti, memang sayang. Nabi alaihissalatu wassalam bertanya kepada orang itu, hal tuhibbu, apakah engkau mencintai? Sang bapak ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallah kama ahbabtuhu. Wahai Rasulullah, semoga Allah mencintai engkau sebagaimana aku mencintai anakku ini. Artinya amat sangat super cinta kepada anaknya. Anaknya anak kecil, belum balik. Esok harinya ketika Nabi dan para sahabat ngumpul lagi, sahabat yang kemarin bawa anak itu enggak ada. Ditanya kemana sahabat itu? Para sahabat lain menjawab, ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin meninggal. Ayahnya sekarang ini sedang bersedih. Mendengar itu Nabi alaihissalam berdiri. Kemudian pergi mau takziah kepada keluarga anak tersebut. Didapatinya si ayahnya tersebut sedang berduka cita. Nabi dan para sahabat berkunjung. Lalu Nabi alaihissalam menghibur. Hanya seuntai kalimat yang pendek tapi mampu
merubah kondisi jiwa yang sedih menjadi penuh optimisme. Menghiburnya bukan dengan cara melawak. Nabi SAW bertanya kepada orang itu, ayyuhuma ahabbu ilaik, mana yang lebih kamu sukai? Anakmu hidup terus, panjang umur dan kamu bisa bersenda gurau dengan anakmu seumur hidupmu, atau yang kedua anakmu pergi mendahuluimu, menunggumu di pintu surga untuk kemudian mengajakmu masuk ke dalam surga. Mending mana coba? Orang itu menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, tapi dia menungguku di pintu surga untuk kemudian masuk mengajakku ke dalam surga, lebih aku sukai daripada dia panjang umur. Panjang umur belum tentu soleh. Panjang umur gak akan lucu terus. Lucu itu ketika masih menjadi anak kecil. Setelah gede dikit remaja nyebelin. Belum tentu nurut ke orang tuanya. Mungkin aja jadi durhaka, mungkin. Tapi kalau sejak kecil sebelum balik mati, dia diasuh oleh Nabiullah Ibrahim di taman yang sangat indah untuk kemudian di akhirat menunggu orang tuanya di pintu surga. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal hadha lahu khas aw likullina? Wahai Rasulullah, apakah ini khusus untuk dia atau berlaku untuk kita semua? Nabi SAW bal likullikum, ini berlaku untuk kalian semua. Menghibur enggak ini? Amat sangat menghibur. Bisa menghilangkan kesedihan karena ditinggal anak kita yang masih kecil. Bagi ikhwan, akhwat, para pendengar, para pemirsa yang pernah mengalami ditinggal wafat oleh anak yang masih kecil lagi lucu-lucunya, bisa tuh merasakan gimana dahsyatnya kesedihan yang sedang dialami. Tapi mendengar hadis ini, bahwa anak kita itu setelah dia meninggalkan kita bahagia di sana. Kalau kita meyakini dia bahagia di sana, apa yang membuat kita bersedih atas kehilangan dia? Justru kalau anak itu tumbuh sampai gede, khawatir kita. Khawatir kita tidak bisa mendidiknya, tidak bisa menjaganya. Jangankan di luar pengawasan kita, di bawah pengawasan kita pun banyak anak-anak yang bandel, yang tidak menurut, yang menjengkelkan. Apalagi di belakang. Was-was. Bagaimana pergaulannya? Apa yang dia pelajari, apa yang sedang dia kerjakan, apa yang sedang dia tekuni. Sekarang kita nggak tahu yang baik ataukah yang buruk. Sekarang itu anak cukup masuk kamar, ngunci diri, kita khawatir apa yang sedang dia lakukan di kamar. Media internet bisa merusak loh. Apa yang dia buka? Apa yang dia lakukan sendirian di kamar dengan internetnya? Tidak ada laptop, tidak ada komputer, tidak ada TV, ada HP. Khawatir enggak? Semua orang tua khawatir. Sehingga semua orang tua khawatir bila anak ini tumbuh gede sampai dewasa, khawatir anak ini justru menjerumuskan orang tuanya ke dalam azab karena kedurhakaan anaknya. Tapi kalau ketika kecil sebelum balik sudah meninggal, kita tahu bahagia di sana di bawah asuhan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan kelak menunggu orang tuanya di pintu surga. Inilah yang terjadi teralami oleh anak. Ini anak-anak yang tadi ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukran wa jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan dan semoga bermanfaat untuk penanya Bapak Rian yang berada di Jawa Barat. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Irman di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, apakah orang yang mendapat nikmat kubur sudah pasti masuk surga? Dan apakah orang yang mendapatkan azab di kubur mendapat pengurangan siksa di akhirat nanti? Mohon nasihatnya, Ustadz. Syukran. Baik. Barakallahu fiik, Irman di Bogor. Orang yang memperoleh nikmat
kubur apakah dipastikan masuk surga? Iya. Sebagaimana hadis Utsman tadi, faman naja minhu fama ba'dahu aisar lahu. Siapa yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah dan azab kubur, dia dapat nikmat kubur, kehidupan setelahnya akan lebih mudah, lebih gampang, lebih enteng bagi dia. Terus bagaimana dengan orang yang pernah azab kubur? Apakah azab kubur tersebut mengurangi kadar siksa di akhirat? Iya. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa dalam bab Ahkamu Usatil Mu'minin. Hukum orang-orang mukmin yang ahli maksiat. Kata beliau, semua penderitaan yang dialami oleh manusia baik di dunia, ada musibah, ada sakit, ada pandemi seperti sekarang ini, ada musibah psikis, dihina orang, digibahi orang, difitnah orang, dipukul orang, kehilangan uang, kehilangan orang yang kita cintai. Secara psikis kita merasa menderita. Itu semua mengurangi dosa-dosa. Termasuk sakaratul maut, dahsyat atau tidaknya sakaratul maut, itu mengurangi dosa kita. Lebih dahsyat sakaratul maut, lebih banyak dosa yang digugurkan dari diri orang itu. Makanya Nabi SAW pun mengalami sakaratul maut yang hebat. Melebihi yang dia alami oleh orang pada umumnya, yang dialami pada umumnya orang. Para sahabat, para ulama banyak yang mengalami sakaratul maut yang hebat. Itu apa? Karena cinta kasih sayang Allah. Kalau orang mukmin itu punya dosa, dengan sakaratul maut yang dahsyat, dosa-dosanya berguguran sehingga dia itu menghadap Allah Azza wa Jalla dalam keadaan bersih dari dosa. Kalau seorang mukmin berdosa, Allah menunggu taubatnya untuk menghapus dosanya. Kalau tidak bertobat juga Allah berikan musibah. Musibah itu untuk menghapus dosanya. Sehingga apabila ada seorang mukmin pas mau mati, ada dosa-dosa yang belum ditaubatinya, Allah ingin orang mukmin itu menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa, dihebatkan sakaratul mautnya. Membuat menderita. Bersihlah dosa-dosanya sehingga menghadap Allah dalam keadaan dia suci dari dosa. Sebaliknya ada orang kafir, kebaikan-kebaikan orang kafir Allah balas di dunia dengan harta, dengan jabatan, dengan pangkat, dengan kesehatan, dengan segala macam. Kalau orang mukmin itu pas mau mati, orang kafir itu pas mau mati, tapi ada kebaikan yang belum dibalas di dunia. Allah tak ingin orang kafir menghadap Allah dengan membawa kebaikan. Enggak. Maka dientengkan sakaratul mautnya. Diringankan saat kematiannya. Enak, tersenyum umpamanya. Dan itu balasan Allah atas kebaikan dia yang tersisa. Sehingga dia menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa sedikit pun kebaikan. Yang ada dosa tinggal babak belur aja tuh. Makanya banyak orang yang ketika orang kafir mati dalam keadaan seperti tenang gitu, mereka cantumkan di nisan mereka tulisan RIP. Rest in peace. Istirahat dalam damai. Disangkanya di sana istirahat. Nah jadi sakaratul maut mengurangi dosa. Termasuk azab kubur, termasuk penderitaan di alam mahsyar. Dahsyatnya hisab. Penderitaan yang mereka alami mengurangi kadar siksa mereka. Sehingga pas mereka masuk ke dalam neraka, bagi orang-orang yang durhaka, kedurhakaannya tidak terhapus oleh apapun, atau terhapus sedikit dan masih banyak yang tersisa, lalu dimasukkan ke dalam neraka, maka azab di neraka kadarnya sudah terkurangi oleh penderitaan-penderitaan yang mereka alami sejak sakaratul maut sampai diazab di alam kubur, sampai menderita di padang mahsyar, sampai saat hisab dan seterusnya. Itu mengurangi kadar dosa dan mengurangi kadar azabnya. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Cukup ya, sampai di sini saja, waktunya sudah cukup. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang membahas tentang apa perbedaan antara ruh dengan jiwa ya. Sekali kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.